15.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Nih sudah gabung semua nih ya, teman-teman yang sudah hadir di Zoominar pada sore hari ini. Baik, sebelum kita buka, kita coba ini ya, sembari menunggu yang lain nih. Ya, oke, sembari yang sudah hadir, jangan lupa ya, yang sudah hadir bisa mengganti device-nya ya sesuai dengan format yang tadi ya. Nama, kemudian nama usahanya dan asal kotanya dari mana ya. Jadi sembari nanti ketika acara berlangsung biar tahu oh ini namanya si A, si B gitu kan, usahanya ayam goreng gitu kan. Oh lokasinya di Tegal. Wah, ini sama nih dari Tegal lah gitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa diganti namanya, kemudian nama usahanya dan asal kotanya. Oke ya, yuk silakan diganti dulu. Saya beri waktu 1 menit ya sebelum acara kita mulai. Silakan yang masih belum mengganti nama device-nya ya. Jadi bisa diganti terlebih dahulu gitu kan, biar bisa saling kenal gitu kan ya. Ini takutnya kalau device-nya namanya yang lain kan, oh itu bapak si Oppo tadi ya, saya kira bapak si Xiaomi tadi ya, biasanya kan handphonenya ya biasa itu keluar ya gitu kan, ya, jadi bisa diganti ya. Kalau masih bingung misalkan bisa diklik tanda titik tiga ya, biasanya di tepat di layar ini ya, layarnya Bapak Ibu di bagian fotonya gitu kan, itu diklik 3 kali, kemudian diklik 1 kali ya, yang tanda tiga, kemudian di rename ya, itu ya mungkin masih bingung, silakan di rename terlebih dahulu ya. Ini dari mana aja nih yang sudah hadir ya? Oke, yang belum silakan di rename. Yang sudah hadir, coba dong bisa kita sembari absen ya. Dari mana aja ini ya? Sebutkan nama sama asal kota dong di kolom komentar ya. Biar yang hadir ini sudah dari kota mana aja ini gitu kan. Silakan di chat kolom komentar ya. Bisa chat namanya. Oke, dari Kudus hadir. Wah, ada Pak Lazwardi nih ya. Wah, tadi sudah join. Ini Bu Dewi Malang. Dari Malang. Ini Malang. Siapa lagi nih yang Malang ya? Ini dari Makassar. Jauh-jauh ya. Sulawesi Selatan ya. Sulsel. Terus kemudian Surabaya. Kemudian dari Mas Denta dari Lamongan. Kemudian ada Mas Didi dari Malang ya. Malang juga ya. Kemudian ada Bu Anis dari Cirebon, Jogja, Solo hadir, Bandung, Pasuruan, Makassar, banyak ya Makassar ya, jauh-jauh nih dari Makassar nih. Iya, ya. Kecanggihan teknologi sekarang ya, sehingga kita dari manapun tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh jarak juga ya. Kita bisa kumpul sore hari ini, bisa sembari belajar upgrade ya tentunya ya. Oke, dari Garut, wih, dari Lumajang, dari Bali hadir, wih. Bali nih ya. Kemudian dari Kupang NTT, wah jauh nih ya. Ada lagi nih dari jauh, yang paling jauh dari mana lagi nih? Dari Bandung, kemudian Samarinda Kaltim, dari Lampung gitu kan. Wih, Garut. Oke, baik. Siap banyak ya, silakan yang baru join, yang baru bergabung, yang nama device-nya belum diganti, silakan bisa diganti dengan format yang tadi ya, nama usaha, kemudian asal kotanya dari mana. Terus kemudian yang baru hadir juga bisa absen di ini ya, di mana? Di kolom komentar untuk absen nih, dari mana aja yang sudah hadir. Oke, selanjutnya kita akan games-games terlebih dahulu ya. Jadi biar nggak kaku, biar nggak ini apa ya, biar nggak tegang gitu kan, kita santai aja gitu kan, slow gitu kan. Kita belajar, kalau kaku-kaku nanti cepet capek ya. Kalau nggak capek ngantuk nanti ya. Oh tapi ini kan sore ya, ini kan sore nggak baik nanti kalau tidur sore-sore ya. Oke, kita mau games nih Bapak Ibu ya. Ini kalau Bapak Ibu pakai device-nya laptop ini enak nih nanti ya. Atau kalau ada handphonenya dua, bisa dipakai handphonenya ya. Oke, jadi ikut semua ya. Ini ada 61 partisipan, tapi gamesnya mungkin saya batasi 50 ya. Jadi cepet-cepetan ya. Ya.
Nah, ringan-ringan aja. Ini ada door prize lah ya mungkin ya di panitia kalau menang ya. Kita coba saya share untuk gamesnya gitu kan. Nanti sama admin juga dibantu share juga ya untuk admin hostnya di chat kolom komentar linknya. Ini saya coba share screen sebentar. Sembari itu disiapkan kalau ada device, kalau misalkan lewat HP mungkin nanti kalau ada HP-nya dua bisa pakai dua HP. Kalau pakai laptop nanti lebih enak satunya bisa pakai handphone. Oke, sebentar saya siapkan terlebih dahulu. Oke, siap. Oke, saya share screen ya Bapak Ibu. Oke, siap. Siapa nih yang sudah terlihat share screen dari saya? Coba dong bisa di chat kolom komentar. Sudah gitu kan. Sudah kelihatan. Nah, kalau sudah kelihatan bisa scan barcode yang ada di layarnya masing-masing ya. Atau ada admin yang akan nge-share link di chat kolom komentar ya. Itu bisa diklik aja nanti diarahkan ke sini. Ya. Oke, saya coba ini ya. Nih, barcode-nya di scan. Nah, nanti dari barcode akan langsung masuk ke ini games. Namanya menti.com ya. Ini bukan menti KPB ya. Ini mentinya games ya. Oke. Ya, saya coba deh. Ini siapa aja yang sudah join ya. Ya, next. Sudah belum? Ada yang belum nanti bisa pakai ini ya. Bisa pakai link ya. Ini saya next dulu sembari lihat yang sudah join. Oke, wih, ini sudah banyak yang join. Wah, ada 15 pemain yang sudah ready ya. Oke, nama saya ikut juga ya. Oke. Oke, ada 17 yang lainnya, 18 yuk ya. Kita sembari santai gitu kan. Biar nanti waktu dikasih materi nggak tegang gitu kan ya. Jadi santai. Oke, coba ada 18. Yang lainnya yuk ya sembari join. Ini saya tungguin ya. Saya tungguin 1 menit ya. 1 menit. Kalau nggak kita lanjut berangkat nih ya. Wah, terakhir-terakhir ya Surabaya Surabaya gitu ya, kayak bis ya jadinya. Oke, wah ini ada 21 yang sudah join ya. Nih ada 71 partisipan. Kapasitas gamenya ini hanya 50 nih. Cepet-cepetan yuk. Siapa yang bisa join nih ya. Oke, ini yang menang dapat terus nih dari panitia ya. Wih, keren ya. Insya Allah ya nanti ya. Oke, 25. Oke, tinggal saya hitung ya dari 30 detik lagi ya. Ya, 30 ya. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Ya. Ini saya timekeeper di sini ya. Oke, yuk join. Oke, 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, di 24 player yang sudah ready. Oke, ready ya? Satu, dua, tiga, go. Oke, siap-siap. Oke, oke. Apakah muncul pertanyaannya, Bapak Ibu? Coba dong chat di kolom komentar yang sudah muncul pertanyaannya. Ya, ada yang belum muncul ini ya. Di chat kolom komentar saya coba restart.
teman-teman dapat join ulang. Saya stopping terlebih dahulu. Siapa yang belum muncul? Saya share screen lagi ya ini Bapak Ibu. Ya, oke. Sudah muncul Bapak Ibu? Oke. Nah, ini pertanyaan pertama nih ya. Sudah muncul belum? Ya. Oke, siap. Ada yang jawab huruf keempat abjad adalah ada yang A ya, ada yang B, ada yang C ya. Kan abjad ini kan keempatnya A, B, C dan A ya. Keempatnya itu A gitu kan ya. Oke, next ya. Oke. Yang pemenangnya siapa nih pemenangnya nih? Johana ya. Ini hewan apa ini ya? Johana. Yang kedua Nur. Yang ketiga masih belum ya salam. Oke, pertanyaan yang kedua. Siap-siap ya. Pertanyaan yang kedua. Belum muncul ya. Oke, mungkin bisa lihat di ininya. Apa HP-nya masing-masing ya. Saya tidak coba. Saya nggak share screen. Ini pertanyaan yang kedua. Coba Bapak Ibu. Pertanyaan yang kedua ya. Silakan nih. Ini. Jika sendiri aku ada 4, kalau berdua jadi 8. Siapa? Ya, waktunya 10 detik ya. Iya, dari jawab sih. Oke, banyak ya yang jawab betul ya. Oke. Yang menang siapa ini? Ini saya nggak share screen ya, jadi bisa dilihat di HP atau laptopnya masing-masing. Wah, Kak Joana masih tetap nomor 1 ini ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga ya. Oke, siap-siap. Pertanyaan yang ketiga. Oke, muncul ya pertanyaan yang ketiga ya.
Oke, pertanyaan yang ketiga, ada apa di ujung langit? Ada apa ini? Ya, ada angkasa, ada awan, ada planet, ya. Yuk, ada apa nih? Oke, itu yang jawab angkasa ya, dan jawab planet juga ya. Awan banyak yang ujung langit. Oke, kita lihat siapa nih. Oke, pemenangnya Kak Johanna Masian ya. Oke, next. Oke, pertanyaan keempat. Apa yang selalu meningkat tidak pernah turun? Ayo apa? Ayo apa? Umur, oke. Katanya jam gelombang. Jam suara. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah ya. Oke, ya kita lihat siapa ini yang menang. Apakah tidak ada yang bisa menyalip Kak Johanna? Wah, oke, masih tetap di peringkat atas ya. Pertanyaan yang kelima, siapa yang bisa terbang tanpa sayap? Apa nih? Ayo, apa yang bisa terbang tanpa sayap? Pesawat dong, kursi ya, kursi bisa terbang, gitu kan ya. Iya, pesawat, kursinya pesawat terbang. Wih, jam ya. Ya kenapa ya? Karena jam terbang ya itu. Oke, siap. Siapa nih? Ini karena kecepatan sama ketepatan juga jadi nilai ya. Gitu kan. Wah, Kak Yohana terus salib oleh Kak Salim sama Nur Salam ya. Oke, lanjut. Kita lanjut. Pertanyaan yang keenam. Ketika batu dilempar ke depan, apa yang terjadi? Ya, apa nih? Gitu kan? Batunya hancur, hilang, gitu kan? Batunya jauh, tidak terjadi apa-apa. Apa ini ya? Pertanyaannya receh ya. Ya, batunya jauh kan dilempar ya. Oke, imbang ya, tidak terjadi apa-apa sama batunya jauh ya. Oke, ya. Lanjut, siapa nih pemenangnya? Apakah tetap Pak Nur Salam? Wah, masih tetap ya. Oke, next. Oke, pertanyaan terakhir ini ya. Satu lagi. Apa yang dikatakan kamera saat dia hendak mengambil foto? Ya, ini kan ya. Nah, apa ini biasanya tukang foto gitu kan? Satu, dua, gitu kan? Apa nih? Tidak bicara apa-apa ya. Oke, ternyata masih banyak ya yang ya kan kameranya ya, bukan orangnya. Oke, siapa ini yang cepet ya? Apakah tetap Pak Nur Salam? Dilihat, wah masih di atas ya, Pak Nur Salam ya. Oke, pertanyaan terakhir. Benda apa yang lebih berat dari kelapa 10 kilo atau besi 10 kilo? Apa nih? Ini pertanyaan terakhir nih ya. Apa nih?
Sama-sama berat ya. Ya kan sama-sama 10 kilo ya. Oke. Baik, ternyata ini Bapak Ibu semuanya ini siapa yang bisa menyalip Pak Nur Salam nih? Ada dua salam ya. Satunya Nur Salam dan yang kedua Nur Salam. Wah, tepuk tangan dong untuk Pak Nur Salam. Wah, selamat nih ya. Mendapatkan poin 5.965 ya kan? Yang kedua ini salam ya. Apa enggak sama-sama satu orang ya? Wah, tepuk tangan ya untuk Pak Nur Salam ya. Ya, nanti hadiah kunci mobilnya nanti bisa dikirim ke alamatnya ya. Nah, kuncinya ada bersama mobilnya ya. Ya, nggak apa ya. Oke, selamat untuk Pak Nur Salam tadi ya. Padahal dari awal sampai tengah-tengah tadi Kak Yohana ya masih memimpin ya, tapi ternyata disalib oleh Pak Nur Salam. Nggak apa-apa ya, itulah kompetisi ya. Oke, baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah ikut berpartisipasi dari game tadi ya. Mungkin pertanyaannya agak receh gitu kan ya, mohon dimaafkan ya biar nggak serius-serius gitu kan ya. Oke, baik, Alhamdulillah teman-teman sudah hadir semua di webinar sore hari ini. Saya buka ya, karena tadi kan masih ini ya kita game-game masih melemaskan ya biar nggak kaku nih ya badan-badan gitu ya. Otaknya nggak kaku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga diberikan kesehatan ya dan semoga selalu dilancarkan dalam setiap aktivitasnya, urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Wajib kita syukuri ya atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa lagi ya. Mungkin 2 hari yang lalu sudah ketemu di Zoom, ya kita ketemu lagi ya. Semoga yang sudah ketemu nggak bosan ya, dan yang baru ketemu ya semoga nanti bisa tetap menjaga saling silaturahminya ya. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, hari ini ya tepat di ya sore hari ya kita akan belajar bareng tentang apa tema kita pada sore hari ini, gitu kan? Sudah tahu belum? Oh, sudah tahu dong kan playernya sudah lihat ya. Tema kita sore hari ini adalah super team for super productivity gitu kan. Jadi memang kemarin masih banyak banget gitu kan, hanya nggak cukup waktunya kemarin, seru banget sampai malam gitu kan, dan wah kayaknya kita bikin kelas lagi untuk teman-teman yang mungkin kemarin masih banyak pertanyaan, nah nanti kita sharingkan juga gitu kan, dan bagi yang join gitu kan kemarin materinya apa dan ini nanti bisa ini ya ke bisa cek di YouTube-nya Kampus Manager, nanti bisa dilihat ya yang 2 hari yang lalu biar nanti bisa nyambung materinya pada sore hari ini. Baik, seperti itu ya. Dan kita awali untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Semoga teman-teman yang hadir semuanya bisa mendapatkan materi, bisa mendapatkan ilmu tentunya, dan manfaat yang itu bisa dipraktekkan. Ya. Kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan yang selanjutnya jangan lupa ya tadi sesuai rules kita jadi bisa on cam ya. Jadi videonya bisa di on cam kan dan bisa menggunakan background juga gitu kan, jadi biar seragam. Dan jangan lupa untuk nama device-nya bisa diganti sesuai nama usaha dan alamat ya atau asal katanya ya sesuai format yang waktu di-share di grup. Dan selanjutnya mohon untuk di-mute ya Bapak Ibu ketika acara atau materi sedang berlangsung untuk biar kondusif teman-teman, jadi di-mute nanti waktu sesi tanya jawab bisa di open gitu kan ya. Dan selanjutnya jangan lupa disiapkan catatannya, disiapkan note-note-nya ya, karena banyak mungkin materi-materi itu kalau nggak dicatat itu kadang lupa nantinya ya. Ya jadi disiapkan catatannya, disiapkan badannya dan pikirannya biar fokus untuk webinar kita sore hari ini.
Oke, sudah siap Bapak Ibu semuanya? Kalau sudah siap, chat dong di kolom komentar nih, are you ready? Chat di kolom komentar ready gitu ya. Coba, are you ready? Cek dong gitu kan. Biar kita interaktif gitu kan. Ready, yuk. Yes, ya, siap gitu kan. Mana nih yang dapat hadiah tadi ya? Ready. Oke, siap. Oke, ready, gaspol. Siap. Oke, gas. Oke, yuk. Yang lain masih banyak ya. Sampai sampai pokoknya chatnya sampai jebol gitu ya. Oke, ready, 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 ready. Oke, masih belum ini. Gitu kan, ada yang menyala abangku. Waduh, siap. Oke, kalau nggak ngecek ready semua ini nggak dimulai ini ya. Karena memastikan semua sudah ready ya untuk belajar sore hari ini. Karena kita akan belajar bareng sama guru kita ya, guru kita semua Coach Ridwan Abadi ya, insya Allah beliau akan sharing belajar bareng sore hari ini, meluangkan waktunya untuk teman-teman semuanya. Jadi harapannya teman-teman bisa fokus, mungkin kurang lebih ya 1 jam 1 jam setengah, nggak lama gitu kan. Harapannya teman-teman juga bisa menyimak fokus untuk bisa mendengarkan materi kita pada sore hari ini. Oke. Baik, Alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum Coach Ridwan Abadi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah sehat ini kabarnya Coach. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Masyaallah, Ya. bahagia. Baik, Alhamdulillah ini teman-teman sudah join semua, Coach. Insya Allah kita akan belajar tentang super team. Nah, ini tema kita sore hari ini. Insya Allah teman-teman yang lain mungkin beberapa kota masih join, nanti kita sembari ini ya, ngikutin nanti ya yang baru datang ya. Nanti kita akan menyimak langsung ya materi yang insya Allah akan dibawakan oleh Coach Ridwan Abadi. Kepada Coach Ridwan Abadi, waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih banyak Mas Andre. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammad dan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tamil lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, wasyukurillah teman-teman semua, semoga kabarnya selalu bahagia, selalu sehat, selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sore hari ini kita bisa belajar bersama ya di CEO Class. Ini kelasnya sebenarnya kelas CEO ya, kelas untuk para owner, dengan tema kita adalah Super Team for Super Productivity ya. Seru tadi saya melihat menyimak Mas Andri game-gamenya walaupun garing ya, sebenarnya pertanyaannya receh tapi ternyata seru. Tapi dalam konteks kalau kita berbicara dalam hal kita belajar ya tadi, itu adalah bagian dari proses pembelajaran ya. Jadi bagaimana kita ngerespon, bagaimana kita terlibat, bagaimana kita bisa hadir dari bagian dari super team atau jadi bagian dari sebuah tim ya, karena nggak banyak orang yang kadang-kadang bisa hadir untuk menjadi bagian dari sebuah tim. Baik, saya nggak akan berpanjang lebar, 1 jam ke depan insya Allah sampai jam 5 kita akan membahas tentang how to build a super team. Nah, kira begitu ya. Loh, ini kok masih disable Andre? Belum bisa share screen. Ada 2 device saya jadikan call semua. Teman-teman semua, materi ini saya susun, kita buat berdasarkan dengan experience dan pengalaman. Jadi kurang lebih sekitar tahun 2016, 2015, 2016, udah lama juga ya, 8 tahun yang lalu ya. Saya menangani satu klien yang karyawannya waktu itu kurang lebih sudah 150-an orang lah, kalau nggak salah ya. Nah, pertumbuhan perusahaan ini sangat signifikan sekali gitu ya. Di satu titik akhirnya sampai pada titik owner agak keteteran untuk menghandle tim gitu ya. Artinya karena pertumbuhan perusahaannya cepat dan juga karyawannya tepat waktu itu. Tapi yang akhirnya terdampak adalah SDM-nya secara pertumbuhannya tidak bisa mengikuti perkembangan dari perusahaan. Sehingga kami menyusun membuat namanya sekolah manajer. Nah, kita buat sekolah manajer di sana 2017. Perusahaan itu hari ini punya karyawan kurang lebih sekitar hampir 3.800 orang. Masya Allah ya. 8 tahun berlalu ya. Sampai dengan hari ini sudah bertumbuh dengan sangat signifikan. Nah, ada insight yang berharga yang bisa kita ambil pelajarannya. Bahwa pertumbuhan perusahaan yang sangat signifikan ini salah satunya adalah dipengaruhi oleh adanya tim. Jadi, owner tidak bekerja sendiri ya sebagai CEO ya, bukan Chief Everything Officer. Tapi owner mampu membangun super team yang akhirnya pembagian peran, pembagian tugas bisa berjalan dengan optimal. Nah, ini menjadi satu pembelajaran buat kita semua.
Nah, di sini yang hadir ini kebanyakan adalah owner atau tim ya. Nah, ini karena kita akan diskusi yang hari ini sudut pandang yang saya pakai adalah sudut pandang CEO. Karena hari ini kita berbicara ini adalah bagian dari webinar CEO kelas ya. Jadi kelas untuk para owner. Owner ya, alhamdulillah. Baik. Nah, coba ketik berapa banyak yang owner. Satu owner. Oke, ada yang tim di sini nggak apa-apa. Kalau ada yang tim, tetap boleh disampaikan agar saya tahu berapa banyak tim yang ada, biar saya bisa menyesuaikan bahasa nanti yang saya pakai. Baik. Karena tim juga kadang nanti akan bisa melihat mantan pegawai coach sekarang jadi owner. Oh, alhamdulillah. Baik. Ya, kita akan coba nah, berbagi ya. Nah, ini materi kita hari ini ya, super team for super productivity. Ya, jadi bagaimana kita membangun super team agar bisa menghasilkan produktivitas yang maksimal, produktivitas yang powerful ya, yang luar biasa. Nah, sebelum lanjut, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, maka kita ta'aruf dulu. Nah, ini mungkin beberapa, sebagian besar mungkin sudah kenal. Saya Kusnul Abadi, founder dari PT Era Mulia Budi Sejahtera atau Mas Corporation, bergerak di beberapa bidang perusahaan. Saya juga punya konsultan bisnis dan manajemen, ya Sinergi Business Solution, dan juga ada Yayasan Pendidikan Usman. Nah, ini yang kami geluti sekarang, termasuk juga ada komunitas founder dari Sukses Berkah Community. Nah, ini mungkin profile sedikit ya. Teman-teman, ya kita berbicara tentang super team. Kenapa? Karena banyak sekali perusahaan yang seringkali bermasalah atau tidak optimal. Itu salah satunya adalah karena tidak terbentuk yang namanya super team yang baik ya di dalam sebuah perusahaan atau teamworknya tidak begitu jalan dengan optimal. Dan memang dunia udah berubah ya, world is change, nggak kayak dulu lagi. Dunianya berubah, bukan berarti dari bulat jadi datar ya, bukan. Tapi yang kita bahas bukan itu ya. Kita bahas adalah apa? Sekarang kita sudah masuki era yang namanya VUCA. Volatility, ya, uncertainty, complexity, ambiguity gitu ya. Ini adalah sebuah era yang memang hari ini terjadi ya di Indonesia. Ini hari ini terjadi di bukan hanya Indonesia tapi dunia. Ya. Volatility bergejolak gitu ya. Semua serba bergejolak gitu. Sehingga karena bergejolakan ini perubahan begitu sangat cepat sekali. Uncertainty nggak bisa ditebak gitu ya. Jadi kondisi akan kemana gitu. Kita kadang nggak bisa nebak. Ya. Complexity itu semua menjadi semakin kompleks, nggak semudah dulu. Kalau dulu tuh kayaknya kalau kita ngelihat orang belajar itu biasa, ya belajar itu biasa aja. Zaman dulu itu ya, maksudnya nggak terlalu yang aneh-aneh gitu. Sekarang kita ngelihat anak-anak kita, pembelajaran di sekolah aja sudah sangat kompleks sekali. Kita ngelihat dunia kerja sudah sangat kompleks sekali gitu ya. Dan juga ambiguity, serba bias, ya ambigu, kadang-kadang nggak clear gitu ya. Nah, inilah yang terjadi dampak dari apa? Ketidakjelasan dan ketidakpastian ini lahir dari perubahan yang sangat singkat, yang sangat cepat yang terjadi, pergeseran dari era industri. Nah, kalau dulu era agraris 1.0 itu tenang gitu, kayaknya panjang. Hidup 10 tahun itu kayaknya biasa-biasa aja. Ya. Di kampung saya itu masih zonanya zona agraris. Orangnya masih bertani. 30 tahun saya tinggalin, 30 tahun belum ya. 20 tahun saya tinggalin, 20 tahun itu nggak terlalu banyak perubahan. Kenapa? Karena orang-orangnya seperti masih hidup dalam era agraris. Masuk ke kota sedikit itu namanya sudah mulai masuk ya. Era berikutnya namanya industri. Nah, itu mulai banyak perubahan lebih cepat. Era 3.0-nya adalah era digital, era informasi. Perubahan cepat banget ketika era informasi. Nah, sekarang kita udah masuk ke era digital ini yang menjadi sangat kompleks. Nah, saya nggak bahas tentang itu dulu, tapi kita masuk ke sini. Kenapa itu terjadi? Ya. Nah, sehingga di era VUCA ini Superman is dead. Kita udah nggak bisa lagi mengandalkan skill individu. Nggak bisa lagi mengandalkan kemampuan pribadi. Seorang owner, wah hebat sendirian nggak bisa. Ya, ini sudah sangat kompleks yang dimana owner-owner yang dia mengandalkan kehebatan sendiri tumbang. Contoh kita ngelihat ya, misalnya ada Bluebird. Wah, Bluebird ini kan begitu berjaya, begitu berkuasa waktu pada saat sebelum era digital. Dengan 40.000 armada lebih, menguasai transportasi, ditakuti sama banyak kompetitor. Someday Bluebird berubah menjadi Angry Bird. Wah, satu ketiga Bluebird yang biasanya ramah ya berubah menjadi sangat ganas sampai orang-orang diturunkan di tengah jalan, nggak boleh narik dan akhirnya ya terjadi huru-hara waktu itu. Nah, itu titik di mana pergantian era digital sudah mulai masuk. Kenapa? Karena taksi online sudah merajalela. Itu kalau nggak salah sekitar 4-5 tahun yang lalu. Nah, dari situ apa yang kita bisa ambil pelajarannya teman-teman sekalian? Bahwa memang dulu Bluebird dibangun dengan yang mungkin Superman bisa, ya. Tapi sekarang super tim yang kecil-kecil kayak modelnya
Gojek, Grab, dan seterusnya, itu mereka berkolaborasi banyak aspek. Ada pembuat aplikasinya, ada yang punya motornya, ada yang punya restorannya, ada yang punya apa. Nah, ketika ini kecil-kecil berkolaborasi menjadi super team, bisa ngalahinnya gede. Nah, ini satu hal sederhana yang harus menjadi satu apa ya namanya parameter pertama bahwa apa bahwa memang dunia berubah. Kita udah nggak bisa kayak dulu lagi yang hanya mengandalkan kemampuan individu, ya. Nah, dan saya sering menyebut juga salah satunya dipengaruhi oleh bukan hanya digital disruption tapi ada millennial disruption. Nah, ini gambaran secara umum. General teorinya adalah ya ini kita harus memahami bahwa kenapa seringkali ada obstacle hambatan dalam membentuk super team karena ada gap generasi namanya. Gap generation. Jadi generasinya itu berbeda antara biasanya ownernya dengan staffnya, staff dengan timnya gitu. Nah, jadi seringkali ada komunikasi yang miss. Jadi kalau kita ngelihat after Perang Dunia tahun 1946 64, sekarang mungkin mereka berusia 58 sampai 76. Ini disebut dengan baby boomers. Orang-orang yang dididik oleh para veteran perang yang sangat disiplin, yang sangat kaku, yang sangat apa namanya keras sekali kehidupannya, melahirkan generasi X 42, 57, 65 sampai 80-an kelahirannya. Yang generasi X ini sangat-sangat akademik sekali gitu, yang ngejarnya pendidikan yang formal gitu ya. Jadi kayaknya semua dibelain untuk pendidikan gitu. Dan ini generasi X ini generasi akademik yang memang mereka juga sudah mulai urbanisasi dari desa ke kota gitu ya. Nah, sudah mulai tinggal di perumahan-perumahan. Lalu mereka menghasilkan generasi milenial yang usianya 28 sampai 40 tahun. Nah, generasi milenial inilah yang mendistrap berubah. Mereka sudah lahir di kota, kadang nggak kenal dengan tetangga, dan hari ini mereka di perusahaan itu mereka level middle sampai top ya, kira-kira begitu yang secara ekonomi juga masih bertumbuh, struggle. Nah, sehingga mereka banyak ngerubah tatanan ya. Mereka hidup dengan pengen serba praktis. Nah, melahirkan generasi Z yang usianya sekarang 12 sampai 27 tahun. Nah, 12 sampai 7 tahun ini generasi zilenial sekarang juga sudah mulai banyak mengisi ruang-ruang pekerja ya. Nah, jadi fresh graduate kalau di perusahaan. Yang di sini secara tata krama, disiplin dan seterusnya itu berbeda ya. Nah, saya mau ngambil dua aspek ini, milenial dan zilenial ini. Ini milenial dan zilenial kalau dari populasi di Indonesia ini yang paling banyak ya. Dan milenial yang paling banyak ini yang sekarang masuk dalam dunia kerja gitu ya. Ini saya lewatin aja, maaf. Dan zilenial ini sering disebut juga dengan namanya strawberry generation. Nah, kenapa kok disebut dengan strawberry generation? Karena mereka ini kayak strawberry ya. Yang terlihat penampilannya eksotis, tapi begitu diinjak atau dibenturkan, buah tersebut akan hancur sehingga dijuluki sebagai generasi yang gampang rungkat. Generasi yang gampang rungkat. Nah, contoh gini. Ini saya ambil dulu. Mayoritas tim kita sekarang itu dia di level yang usianya rentang zilenial tadi. Jadi sampai saya punya sebuah gambaran begini. Mereka ini para pekerja yang luar biasa ya, kerja keras mati-matian sampai stres ngumpulin uang. Nanti kalau sudah stres mereka healing untuk ngilangin stres. Nah, pada saat sudah healing untuk ngilangin stres, duitnya habis, stres lagi, kerja lagi sampai stres gitu. Terus aja muter gitu ya. Nah, maksudnya apa? Saya menemui di banyak perusahaan sekarang tingkat turnover-nya tinggi. Jadi turnover rasio itu di beberapa klien-klien saya ukur itu tinggi. Jadi kenapa saya sebut generasi strawberry atau generasi rungkat? Dikasih beban pekerjaan dikit, agak banyakan dikit, stres, burnout gitu ya. Jadi galau gitu ya. Jadi nggak bisa dikasih banyak pekerjaan, akhirnya lebih memutuskan untuk keluar gitu ya. Nggak kuat gitu. Dan biasanya punya kebiasaan untuk gonta-ganti perusahaan. Kenapa? Karena terbiasa mainan itu, mainan handphone yang jadi orangnya durasinya nggak bisa panjang, nggak bisa lama. Karena kebiasaan main yang ya videonya pendek-pendek gitu. Jadi gampang bosenan gitu, stres. Nah, ini menjadi satu kebiasaan yang bahkan sampai di titik yang tingkat ketahanannya, endurance-nya itu rendah. Nah, saya pernah membuat riset. Kenapa kok begitu gitu? Saya cari. Sebenarnya bukan salah mereka. Bukan salah generasi ini, karena kan setiap generasi adalah produk dari generasi sebelumnya. Nah, ketika generasi generasi baby boomers tadi itu melahirkan generasi X disuruh sekolah. Kenapa? Jangan sampai kayak mereka yang mayoritas adalah petani, nah di daerah, nah mereka mendorong anak-anaknya karena sudah era industri untuk ayo kamu sekolah biar bisa kerja di perusahaan-perusahaan besar. Sehingga pendidikan itu seolah-olah menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau generasi yang baby boomers itu yang dicari itu apa? PNS, jadi tentara, jadi polisi gitu. Kenapa? Karena mereka anak dari veteran perang.
Tapi ketika nanti generasi X itu mereka sudah mulai mengisi relung-relung kantor-kantor perusahaan industri dan seterusnya. Nah, mereka sudah mulai pindah urban, mereka melahirkan generasi milenial. Nah, milenial ini kadang sudah nggak kenal dengan tetangga. Nah, mereka sudah dibesarkan sama pembantu. Nah, melahirkan zilenial. Nah, anak zilenial ini bangun pagi dibangunin, ya. Kasur dirapihin, mau makan sudah dimasakin. Nah, mau berangkat sekolah baju udah disiapin, berangkatnya dianterin, pulang udah dijemput, ya. Telat jemput udah bisa marah-marah. Di sekolah dia ini ketemunya dengan ya kayak video yang pendek-pendek tadi itu. Itu ini yang ngerusak secara emosi sehingga mereka kayak tadi terbiasa dilayani, nggak bisa ngelayani. Nah, berbeda dengan mereka yang lahir di generasinya generasi apa namanya X atau generasi milenial. Generasi X ya, kalau teman-teman di sini ada yang generasi X, itu bangun tidur, bangunnya jam 3, jam 4, harus ke masjid, pulang bantuin masak, habis itu nanti nyuci piring, nyuci baju, nyiapin adik-adiknya, ya, bantuin karena anaknya banyak di desa, ya. Contohnya seperti itu. Nah, akhirnya apa? Mereka terbiasa kerja keras. Jangan-jangan boro-boro bajunya disiapin. Masih harus nyetrika pagi hari. Nyetrika baju dulu, ya. Berangkat jalan kaki, mau naik sepeda dimarahin. Bapak dulu berangkat tuh jalan kaki, kamu enak naik sepeda. Nah, kayak gitu, bayangin tuh. Berangkat ke sekolahan, mau cari apa-apa harus searching. Ya. Searching itu artinya ke perpustakaan, kemana, luar biasa. Proses perjuangannya, ya, struggle-nya. Pulang gitu ya, juga sampai rumah sudah menumpuk beban pekerjaan. Sehingga mereka siap dengan beban pekerjaan yang tinggi. Kenapa? Sejak kecil, sejak ini dilatih dengan banyak pekerjaan. Nah, zilenial berbeda. Zilenial berbeda, mereka terbiasa dimanjakan. Nah, sehingga kenapa kok begitu? Nah, inilah yang merubah perilaku sehingga seringkali nggak ketemu. Ketika ownernya tadi generasi apa namanya X ketemu dengan tim yang timnya ini generasinya berbeda, bahasanya berbeda, cara komunikasinya berbeda, kebiasaannya berbeda, terjadilah gap generasi. Sehingga apa? Yang senior bilang, aduh arek-arek saiki iki jan yo. Orang kantor, ini ada yang dari luar Jawa ya? Takutnya rooming nih. Saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Aduh, anak-anak sekarang ini ya. Aduh, di kantor datang telat gitu ya. Masuk angin sedikit sudah nggak masuk gitu. Definisi sakitnya sudah berbeda. Itu contohnya nih ya. Bahasanya wis gak sopan, jelas ya gitu kan. Ini anak karena apa standar kedisiplinan dan standar tata keramanya mereka yang posisinya generasi kolonial dan generasi X itu adalah seperti dulu yang dia pahami. Jadi ada tata krama, sopan santun gitu ya. Masuk dan seterusnya itu dia disiplin, sakit itu kalau nggak sampai masuk rumah sakit belum sakit gitu. Sementara anak-anak zilenial itu punya pemahaman yang berbeda. Sakit itu bagi mereka badan nggak enak, mood nggak enak, udahlah nggak masuk, ngapa nggak enak badan. Bukan sakit, nggak enak badan kayak gitu. Ini jadi pembahasan. Terus naik dikit kalau kita tadi ya, berangkat ke kantor mungkin ini. Nah, mereka punya persepsi yang berbeda. Ketika contoh ngelihat orang-orang senior, dia harus buat laporan, dia buat video, buat apa dari pagi sampai sore. Jadinya cuma satu video. Desain grafis jadul, desain grafis generasi yang lama. Kenapa? Dia harus buka dulu, buat Corel, cari sana, cari sini bahan, nanti dibuat di editing. Makan waktu buat desain bisa sampai 3 jam. Cuma ngasihkan satu, ya. Sehari cuma ngasihkan 5 desain. Sementara anak-anak zilenial mereka udah pakai AI, cari idenya pakai AI, buat gitu kan ya. Desainnya pakai Canva, ya buat videonya pakai CapCut. Nah, sehari bisa dikerjakan sama orang-orang kolonial itu atau dengan dengan generasi X bisa memakan waktu setengah hari, dia bisa mengerjakan dalam waktu cuma 1 jam 2 jam. Sehingga mereka berpikir, ya orang-orang kolonial ini jadul, ya nggak tahu AI, nggak tahu software, nggak tahu ini lama gitu ya. Jadi mereka kadang lebih memilih santai, Islah. Nanti kan kerja segitu, main game dulu, Mobile Legends dulu, mabar dulu gitu. Selesai nanti laporan, kira gitu. Karena apa? Karena mereka punya persepsi bahwa pekerjaan itu yang penting selesai gitu ya. Masalah dia nyelesaikannya gimana terserah dia. Nah ini kan gap nih. Nah, ketika ini nggak dipahami, maka terjadinya apa? Jadi tidak bisa bertabrakan, tidak bisa terbentuk yang namanya tadi. Tidak bisa terbentuk super team. Kenapa? Karena masing-masing membawa egosentrisnya, membawa cara berpikir yang berbeda. Sehingga apa yang terjadi? Susah sekali mempertemukan antara generasi X dengan generasi milenial dengan generasi zilenial. Karena punya perspektif yang berbeda. Generasi X orientasinya nabung, punya duit nabung. Kenapa? Dari orang tuanya dibilang, nih, engko nek wis duwe akeh, tuku emas, tuku sawah, gawe omah yo. Nah, itu generasi X. Ya. Masuk ke generasi milenial, udah di apartemen mereka. Tinggalnya sudah belinya apartemen. Yang penting punya mobil, bisa jalan-jalan.
Generasi zilenial nggak peduli dengan itu. Ada duit sekarang tak nikmati sekarang gitu ya. Tabungan kagak ada. Apa yang orientasinya jalan-jalan. Nah, ini sudah berbeda, bergeser. Karena mereka tidak terbiasa untuk menunda kesenangan. Nah, dari sini saja ini sudah berbeda cara berpikirnya. Ini kalau yang ketawa-ketawa saya nggak tahu ini kira-kira generasi milenial, zilenial. Nih Mas Bayu, Pak Ringkai kayak kolonial kayak gitu. Nih Mas Ega kayak zilenial gitu ya. Senyumnya kelihatan senyum zilenial ya Mas Ega. Nek Mas Alvin nggak tahu ini kalau Mas Alvin ini. Iya. Nah, maka teman-teman kita harus bisa memahami bahwa tadi ada level-level generasi yang berbeda sehingga apa yang terjadi, nah ini ya dari risetnya bahwa sekarang dunia kerja itu sudah terdiri dari 50,1%-nya itu didominasi generasi Z dan generasi milenial sudah masuk dunia kerja. Jadi sekarang yang paling banyak bekerja itu generasi milenial, zilenial. Generasi milenialnya separuh nih segini, zilenialnya separuh. Nah ini yang dunia kerjanya. Mohon maaf, kolonial dan juga generasi X itu sudah hampir nggak ada. Maksudnya sudah mereka di levelnya biasanya sudah di top management atau sudah di levelnya sudah di owner ya. Nah, dan sekitar 2 dari 5 generasi Z serta generasi Y merasakan burnout. Burnout itu stres, wah tertekan, depresi gitu ya. Dan melaporkan banyak yang keluar karena tekanan pekerjaan. Jadi nek dikai pekerjaan akeh gitu stres gitu. Nah, ini kondisinya. Karena mereka tidak terbiasa dilayani, tahu-tahu harus mengerjakan banyak pekerjaan, stres mereka. Nah, ini contohnya ya. 46% Gen Z, 45% Gen milenial merasa burnout karena tuntutan pekerjaan, dan sementara orang-orang generasi X itu suka menuntut gitu ya. Kenapa? Karena generasi X dari dulu mereka dituntut oleh orang tuanya untuk banyak hal, pencapaian, ya KPI dan seterusnya. Nah, kira-kira gitu. Nah, maka mereka lahir sebagai generasi yang mereka punya target, ya, punya orientasi, punya tuntutan. Nah, ketika ketemu dengan generasi zilenial hidupnya easy going ya, mulai nih di sini. Susah untuk ketemu. Dan 44% generasi Z serta 43% generasi milenial dari survei-survei meyakini bahwa orang lebih memilih untuk meninggalkan pekerjaannya karena tekanan beban pekerjaan ya. Nah, inilah strawberry generation, perkembangan teknologi yang maju pada eranya yang membuat generasi Z dan generasi milenial sangat lekat dengan teknologi sehingga membentuk mindset instan. Jadi serba cepat ya, serba instan ya. Pola asuh orang tua yang terlalu menyopiri arah anaknya membuat mereka enggan keluar dari zona nyaman serta mengeksploitasi diri dan lingkungan. Nah, inilah tadi ya, makanya lahirlah yang namanya VUCA. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Kenapa? Karena memang sudah beda generasi ya, lahir dalam perbedaan generasi dan juga di situ terjadi ada apa namanya perbedaan kompetensi ya. Nah, kalau generasi-generasi milenial itu, generasi-generasi X itu mereka dituntut untuk membangun mindset, generasi milenial mereka sangat kuat sekali dengan skill set dilatih, tapi generasi zilenial itu mereka erat dengan tool set. Nah, ini berbeda nih tiga nih. Nah, sehingga ini kadang memang sebenarnya harusnya bergabung bersatu membentuk super team, bukan jalan sendiri-sendiri. Sehingga kalau seandainya tidak bisa membentuk super team, apa yang terjadi? Berantakan. Nah, kira-kira begitu tadi ya. Burnout, stres, maunya keluar. Nah, inilah yang terjadi, yang saya sering sebut juga dengan apa? Gap kompetensi, terjadinya gap antara atasan dengan bawahan, sehingga susah dibentuk menjadi super team. Bukan super me ya, super team. Ya, teman-teman sekalian. Nah, maka di era VUCA ini, ya, maka harus apa namanya kita coba manage, ya, kita kelola. Nah, ini dampak VUCA dalam organisasi di perusahaan kita. Ya, satu apa? Rawan konflik. Karena beda bahasa, beda orientasi, beda cara kerja. Jadi akhirnya seringkali konflik satu dengan yang lainnya. Sehingga susah jadi super team. Yang kedua, baperan. Ya, akhirnya apa? Wah, yang generasi X ketika dia memimpin briefing, mungkin apa namanya berharap timnya itu memperhatikan dengan seksama, padahal timnya itu sebenarnya nyatet, tapi nyatetnya pakai handphone. Anak-anak zilenial nggak bisa nyatet pakai kertas, jadi nyatetnya di handphone. Nah, dianggapnya apa namanya tidak menghormati. Ini anak-anak gak sopan. Saya sedang memimpin briefing, mainan HP sendiri. Ditegur, loh Pak, saya nyatet. Tapi catatannya di HP. Kira-kira begitu. Nah, ini kan kadang-kadang semua perbedaan-perbedaan yang seringkali akhirnya membuat jadi miskom gitu ya. Nah, terus habis itu, setelah itu setelah diomelin, anak zilenialnya update status. Memang dasar orang omongannya. Wah, gitu. Habis update status, bosnya ngelihat story-nya. Oh, iki aku sing dirasani. Wah, deloken yo. Nah, itu sering terjadi gitu ya. Kenapa? Karena tadi perbedaan
komunikasi, perbedaan bahasa. Jadi akhirnya apa? Jadi tadi ya, baperan. Ya, jadi akhirnya apa? Bawa perasaan. Dan apalagi dampaknya berikutnya seringkali adalah apa? Ya. Mager, wah, malas gerak. Kenapa? Karena tadi era teknologi, era ini akhirnya sehingga seringkali anak-anak zilenial, milenial itu orangnya mager, malas gerak. Nah, karena apa? Karena dalam kehidupan tadi mereka terbiasa dilayani, sehingga bahkan mereka menciptakan teknologi-teknologi untuk mampu melayani kehidupan. Buat apa? Waduh, malas masak, buat GoFood. Malas untuk apa namanya berangkat kemana-mana karena biasa dianterin, buat Gojek. Kan teknologi-teknologi anak milenial ini malas untuk bisa apa nanti buat apa. Jadi mereka selalu apa namanya berusaha untuk apa namanya dunia yang melayani. Jadi mereka membuat teknologi ya, kira-kira begitu. Membuat teknologi yang untuk melayani ya. Mager mas gerak. Saling menyalahkan kayak tadi. Seringkali kalau seandainya VUCA ini tidak teratasi dengan baik, akhirnya satu dengan yang lain saling menyalahkan. Tidak kompeten ya pekerjaannya ya karena tadi ya mungkin tidak terlatih dan tidak terasa dan produktivitas rendah. Nah, ini dampaknya. Jadi kalau kita nggak mampu memanage, jadi low productivity. Karena apa? Karena tidak terbentuk super team. Nah, jadi kalau tadi Superman saja itu dia low productivity. Karena low high productivity yang prima itu adalah super productivity lahir dari super team. Nah, maka perlu digeser nih. Nah, kuncinya bagaimana VUCA yang tadi volatility, uncertainty, complexity, ambiguity kita coba geser ya dengan VUCA solution apa? Volatility kita harus konversi dengan vision. Nah, maka apa? Maka seorang pemimpin di perusahaan harus punya visi. Visinya harus sampai kepada tim. Jadi tim dan owner punya visi bersama, ya. Uncertainty harus kita buat jadi understanding, saling memahami, atasan memahami bawahan, bawahan memahami atasan, semua paham pekerjaan, paham target, paham apa yang harus dicapai. Complexity harus dirubah menjadi clarity, ya. Jadi kompleksitas itu harus dirubah menjadi kejelasan. Ya, kenapa anak zilenial itu butuh kejelasan, anak milenial itu butuh kejelasan. Jadi nggak bisa mereka digantung, nggak bisa di PHP, ya, kira-kira gitu ya. Kerjaan itu harus jelas, apa harus jelas, target harus jelas gitu. Jadi sehingga banyak mekanisme pekerjaan itu yang berubah di era milenial zilenial sehingga mereka targetnya OKR. Jadi berubah menjadi objective key result, bukannya sekedar job disk-nya selesai gitu. Karena butuh clarity. Ambiguity ya, ambiguity itu sesuatu yang bias, tidak jelas. Maka diganti dengan agility, harus serba lincah. Nah, ini VUCA solution ini sudah saya buat menjadi sebuah modul ya bagaimana membangun super team dengan 7 item nanti bagaimana teknik atau cara untuk membangun super team. Itu saya apa namanya kita buatkan di kelas bootcamp. Di bootcamp itu kita breakdown bagaimana caranya sebuah perusahaan itu mampu membangun super team berdasarkan dengan pengalaman saya kurang lebih 8 tahun terakhir mendevelop banyak tim di banyak perusahaan termasuk di organisasi. Dulu ketika saya aktif di organisasi sekitar hampir 20 tahun yang lalu ketika saya kuliah, nah itu sampai dengan hari ini saya kembangkan menjadi teknik apa namanya membangun tim ya teman-teman sekalian. Nah, ini tadi VUCA solution namanya. Nah, VUCA solution ini ya kita buat ini kenapa? Karena kita butuh bergeser dari Superman menjadi super team. Kenapa? Karena kita nggak bisa kerja sendirian. Maka dengan tim ya together everyone achieve more. Nah, super productivity ya. Jadi dengan kita menjadi super team, maka kita bisa mendapatkan hasil yang lebih, produktivitas yang lebih. Nah, ini yang harus kita dapatkan. Nah, ini teman-teman ya sebagai pengantar ya apa namanya materi kita di hari ini nanti lebih dalam kita akan bahas lagi setelah sesi tanya jawab. Nah, ini setengah jam ya biar ada interaksi. Kalau ada yang mau ditanyakan, ketik di kolom chat teman-teman semua ya. Apa mau yang mau ditanyakan boleh silahkan ya kita akan diskusikan. Dibisukan statusnya coach. Bener banget ya. Jadi bosnya habis itu karena dia marah-marah langsung nanti status apa namanya diblok. Jadi dia nggak bisa ngeliat status kita. Hehehe. Bener juga itu. Di hidden ya. Jadi biar bosnya nggak bisa ngeliat statusnya. Betul sekali ya. Alay, anak kekinian. Ya, alay itu justru masih generasi milenial. Kalau zilenial sudah nggak mengenal alay, bahasanya sudah berbeda. Ya, ada zilenial udah bahasanya bukan bahasa alay. Orang lain bisa ngeliat kita nggak bisa ngelihat. Nah, ini contoh-contoh dunia yang memang berbeda. Teman-teman silakan bagi mau tanya, silakan bisa ditanyakan di kolom chat sembari nunggu pertanyaan. Mungkin Mas Andre ada pesan-pesan ya, apa yang mau ditanya, apa namanya mau disampaikan. Teman-teman semua saya mau tanya, ada nggak case yang tadi saya sampaikan, ya miskomunikasi, problem yang dirasakan sehingga membuat owner itu rasa-rasanya capek sendirian gitu ya. Owner itu rasa-rasanya kok berat gitu ya. Mendidik tim kok susah, mendevelop susah gitu ya. Jadi kayak seolah-olah kayak jadi kayak gerbong kereta itu harus ditarik
banyak oleh lokomotif dan Anda ngerasa jadi kayak lokomotif yang jalan sendirian, capek sendirian, stres sendirian, pusing sendirian. Adakah yang begitu teman-teman di sini? Ada yang merasa begitu para owner? Nah, ini karena ini CEO kelas. Oh. Ada yang merasa begitu ternyata ya. Oke teman-teman, nanti kita akan bahas di sesi kedua ya. Di sesi kedua kita akan membahas tentang bagaimana meminimalkan gap kompetensi sehingga owner tidak perlu menjadi seperti super team, menjadi seperti Superman yang harus menarik gerbong perusahaannya sendirian, menarik beban-bebannya sendirian, mencapai targetnya sendirian. Tapi bagaimana kita bisa bekerja sama dengan tim kita. Baik, silakan Mas Andri kalau ada yang mau disampaikan, silakan disampaikan dulu. Setelah itu saya akan jawab pertanyaan sembari saya baca satu persatu pertanyaannya dulu. Oke, wah, dapat ya ini ya, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi Fuka dilawan sama Fuka, bukan Fuka-Fuka ya, Uka-Uka jadinya ya. Baik, Masya Allah tadi ya, udah dapat ya beberapa poin yang mungkin di awal sesi ini adalah ternyata memang banyak hal yang terkait generasi strawberry. Baik, jadi memang banyak ya terkait dengan bagaimana membuat tim ya. Jadi izin saya share screen, gitu kan. Nah, build your team. Sudah terlihat slide saya di Zoom-nya Bapak Ibu? Ya, sudah terlihat ya. Sudah oke ya? Oke, jadi temanya memang tentang build your team. Bagaimana membangun tim, yaitu dari tim yang biasa-biasa saja atau yang biasa kita berjuang sendiri gitu kan. Tapi menjadi membangun sebuah super tim gitu kan. Jadi di kelas ini, jadi mungkin CEO kelas dan kampus manager gitu kan, memang di sini memang lebih ke bagaimana sih pelatihan yang berdedikasi untuk membantu sebuah perusahaan untuk organisasi mencapai potensi penuh tim. Jadi kadang nggak perlu digali gitu kan potensi mereka melalui solusi pengembangan tim yang inovatif dan efektif gitu kan dengan adanya pelatihan ini kampus manager ini atau bootcamp gitu kan karena lebih dari 6 tahun juga ya berkecimpung di dunia SDM gitu kan. Dan yang disampaikan Gus Ridwan 8 tahun ya. Tuh. Dan beberapa kegiatan kita, nah ini kegiatan-kegiatan dengan tim manajemen, manajer gitu kan. Jadi banyak perusahaan yang kita sudah kawal yang selama ini secara in-house gitu kan. Jadi ada penduduk kita, ada yang goreng melongso ini ya, yang manajer-manajernya seluruh Indonesia juga hadir dalam satu forum. Kemudian ada Zanggar Lisa di Jakarta, ada Kota Kediri di Jogja dan teman-teman banyak perusahaan yang lain gitu kan yang kita dari dulu lebih fokus yang in-house gitu kan dan nggak semua memang perusahaan bisa in-house untuk manajer-manajernya karena nggak semua perusahaan mungkin biasanya kalau perusahaan kan 100 gitu kan atau 50 sampai 100 peserta manajer yang bisa untuk kalau in-house gitu kan sehingga banyak permintaan gimana kalau program sekolah manajer atau kampus manajer ini diadakan atau bootcampnya gitu kan ya sehingga kita bikin namanya kelas bootcamp super team gitu kan yang di sini memang lebih bagaimana teman-teman owner itu bisa hadir untuk belajar tentang bagaimana tentang super team itu tadi gitu kan. Nah nanti materinya apa aja gitu kan yang kita bahas itu kan ada 7 poin gitu kan yang kita akan belajar tentang membangun fondasi bisnis ini melalui super team gitu kan. Yang pertama adalah clear inspiring gitu kan. Jadi memang menentukan visi gitu kan yang penting gitu kan dan hire people not best people gitu kan. Terus kemudian build amazing garden. Terus kemudian yang keempat problem solving dan development, kemudian ekosistem dan kolaborasi. Kemudian harvest productivity dan duplication. Nah, 7 poin ini insya Allah nanti akan dibahas gitu kan per poin selama 3 hari karena memang nggak cukup ya kalau misalkan beberapa jam atau mungkin sehari karena memang nanti insya Allah akan dibedah satu-satu terus nanti akan dikasihkan dalam form-formnya di mulai rekrutmen, training sampai mendevelop itu nanti akan diberikan kita kan akan dibahas tuntas akan dipelajari satu persatu. Dan apa aja sih benefitnya misalkan kita ikut kelas atau workshop bootcamp gitu kan yang misalkan diadakan secara offline tentunya experience dan studi kasus ya karena banyak nantinya juga perusahaan-perusahaan bagaimana sih episode-episode tentang tim yang sudah terlewati atau belum gitu kan nanti pasti akan banyak pengalaman. Terus kemudian ada FGD forum diskusi baik antar peserta ataupun nanti trainer gitu nanti bisa konsultasi juga. Kemudian konseling bersama mentornya, networking dan pasti ada form assessment nanti ya. Bagaimana sih cara
memilih tim yang tepat gitu kan. Nanti akan belajar di situ juga. Menentukan tim marketing seperti apa gitu kan. Orangnya seperti apa nanti akan diajar gitu kan. Nah, ini ada bootcamp seperti ini agenda kita. Yang insya Allah dari agenda ini teman-teman ada nggak ya yang mau nih? Siapa yang mau coba chat di kolom komentar dong? Siapa yang mau nih? Ya, lihat nih ya. Siapa nih kalau kita pengen belajar bareng-bareng deh gitu offline gitu ya. Gitu. Siapa nih gitu kan yang coba chat di kolom komentar? Siapa yang mau nih? Mau guys coach. Mau. Ada lagi enggak ini? Enggak, dilanjut ini kalau enggak. Mau. Mau siapa lagi nih? Oke, mau. Kapan tuh Mas ya? Oke, mau gitu kan. Oke, siap. Lanjut ya berarti ya. Oke, lanjut. Oke, insya Allah ya kalau kita mau kita akan kopdar ya, kopdar bareng gitu kan offline di Jogja tanggal 24 sampai 26 Mei 2024 ya di Jogja ya. Apakah harus dari orang Jogja aja enggak bebas ya? Yang dari seluruh Indonesia silakan hadir gitu kan kita belajar bareng. Insya Allah 3 hari ini ya. Nanti belajarnya bareng siapa? Insya Allah kita akan belajar bersama Gus Ridwan Abadi ya. Kemudian ada Coach Rama Sahid dan Coach Joko Wardianto. Insya Allah beliau-beliau sudah experience-nya, pengalamannya sudah banyak di bidang SDM gitu kan, dan bisa sharing gitu kan bagaimana tentang membangun super team. Nah, siapa yang hadir ini business owner gitu kan, direktur atau manajer yang lebih ringnya satu dan business owner ya khususnya ya. Kemudian ya siapa nih yang hadir gitu, misalkan komitmen hadir nih coba nih yang komitmen hadir gitu kan. Oh, kapan di mana di Jogja sudah jawab ya di Samarinda Insya Allah nanti ya kita di sana mau spesial press berapa nih siapa yang komitmen hadir nih. Wah, paling nungguin ini ya. Oke, Insya Allah untuk special price jadi untuk harganya ini 5 juta ya. Jadi memang biasanya event di luar sana juga kayaknya 5 juta ke atas gitu kan untuk event tentang SDM gitu kan, pelatihan tentang sumber daya karena sumber daya ini kan aset ya gitu kan. Tapi untuk teman-teman yang di sini gitu kan. Jadi untuk sore hari ini special price hanya 3 juta saja gitu kan. Jadi 3 juta sudah bisa ikut ya bootcamp selama 3 hari gitu kan. Insya Allah nanti selama 3 hari kita akan belajar dan ya bagi teman-teman yang take action ada diskon 500 lagi nih ya. Jadi ambil kesempatan sore hari ini ya yang mendapatkan kepotongan kesempatan ini 500.000 gitu kan, jadi cukup bayar setengah saja, langsung hubungi nomor adminnya ya di 085755976016. Ya langsung aja di chat kolom komentar juga akan di-share oleh admin, langsung nanti chat hubungi admin daftar bootcamp gitu ya, nanti akan dibalas oleh admin, jadi jangan sampai ketinggalan kesempatannya ya. Insya Allah selama 3 hari 2,5 ini sangat worth it ya karena ya tim adalah aset juga kan gitu yang harus ditumbuhkan seperti itu. Insya Allah seperti itu ya teman-teman, dan jangan lupa nanti kita ketemu di Malang ya. Oke, Di itu Jogja sudah Mas Andre. termasuk ya. Di Jogja bukan di Malang. Oh iya, mohon maaf. Oh iya di Jogja ya. Kebiasaan sama domisili ini nggak bisa lepas. Di Ya. Jogja ya. Oke, sudah. Apakah sudah termasuk penginapan? Ya, sudah termasuk penginapan ya. Jadi murah banget kan. Itu Tidak sebenarnya saya penginapan gitu. protes sama Mas Andre. Saya Iya. bilang, Mas, itu harga kemurahan gitu. Workshop di Mas Rama, workshop di Mas Iya. itu udah 7,5 juta ke atas gitu. Cuman karena ini apa namanya saya nggak tahu nih Mas Andre buatnya kemurahan itu sebenarnya. Jadi kalau teman-teman cari workshop saya, workshopnya Mas Rama, itu pasti harganya udah 5 juta ke atas. Hanya untuk 2 hari. Ini 2 hari juga deh. 2 apa 3 nih? Ini 3 hari. Oh, 3 hari. Apalagi Oh, tiga 3 hari hari itu malah. sama penginapan. Coba dibandingin cari program yang lain. Coba deh bandingin aja nggak. Ini tadi waktu pas Mas Andre ngasih diskonnya banyak banget, saya kaget juga baru baru tahu juga ini banyak banget gitu. Kenapa? Karena eh, jujur program ini kita buat kalau mau dibandingin dengan apa namanya pelatihan untuk CEO kelas yang lain gitu. Teman-teman bandingin yang hubungan yang super team. Coba deh cek sendiri aja. Ini pasti paling murah. Gitu kan. Pasti paling murah gitu. Karena apa? Karena 3 hari ya full penginapan,
sama mentor-mentor yang levelnya udah nasional gitu. Jadi kalau masih ada yang tanya benefit, udah nggak usah tanya benefit gitu. Tempat lain itu bayar 5 juta nggak pakai penginapan, nggak pakai konsumsi, paling cuma coffee break dan seterusnya. Tapi teman-teman dengan biaya segitu sudah full dengan penginapan dengan apa namanya ini itu udah murah banget gitu dan gitu. Jadi jarang-jarang ada gitu ya. Dan kenapa nggak dibuat di kota lain? Jadwal saya Mas Rama, Mas Joko kalau dicari ketemu di satu jadwal itu susah banget. Jadi setahun paling bisa buat 1 atau 2 kali acara. Dan itu karena Mas Joko di Jogja, Mas Rama di Tegal, saya di Malang, ngalahin ketemunya di tengah-tengah di Yogyakarta. Nah jadi saran saya murid yang datengin guru, kita bisa biar kita dapetin keberkahan. Kalau kita berharap acaranya dibuat di Samarinda di mana, sebenarnya nggak masalah. Antum kumpulin 50 orang di Samarinda, nanti saya buatin jadwal ya. Tapi kalau antum misalnya berharap, oh ini buatin di Samarinda gitu, cuma 1 orang, atau buatin di Makassar, buatin di mana, bayangin kan jadwalnya Mas Rama, Mas Joko, nggak mungkin untuk bisa keliling Indonesia ya apa namanya sewaktu gitu ya. Nah maka saran saya di mana ada kesempatan kejar, karena tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita. Antum hadir dimudahkan untuk menyimak materi ini, pasti ini adalah sesuatu yang ada ibrah atau ada hikmahnya gitu. Jadi tinggal bagaimana kita membaca kesempatan dan kemudahan kita untuk hadir ya. Ini kelas ini sama Mas Andre dibelas ke lebih dari 6.000 database-nya Mas Andre. 6.000 lebih database-nya Kampus Manager. Saya lihat tadi hanya 100 orang yang hadir. 100 orang yang hadir, apalagi ini di hari Ahad, itu pasti pilihan. Allah memudahkan antum datang ke sini pasti ada makna. Bisa jadi ini jawaban doa-doa kita yang ngerasa stres dengan tim, stres dengan bangun tim, stres dengan apa namanya karyawan atau bagaimana dengan menata perusahaan kita. Kalau jawab mungkin, nah ini salah satu wasilahnya. Bisa jadi seperti itu, ya. Nah maka semoga teman-teman juga bisa apa namanya belajar bareng. Baik, saya nggak akan panjang lebar menjelaskannya. Tapi yang jelas tadi saya apa namanya membaca banyak teman-teman yang bertanya tentang fasilitas. Seandainya pun nggak ada penginapan dan nggak ada makan, ini udah murah banget. Apalagi ini sudah eh, dikasih penginapan, dikasih apa namanya konsumsi dan lain-lain 3 hari lagi ya. Lu bayangin tuh, 3 juta aja berarti kan cuman casnya rata-rata 1 juta sehari. Kalau dengan penginapannya dan makannya itu berapa? Ini murah banget ini. Kemurahan Mas Andi buat acaranya. Aku kaget tuh deh jawab apa namanya ini musik gitu. Nggak, aku sungkan sama Mas Rama, sungkan sama Mas Rama, sama sungkan sama Mas Joko ini. Baik, kita akan lanjutkan ya. Saya akan coba jawab satu persatu. Mas Andi silakan dibacakan apa namanya pertanyaannya teman. Pertanyaannya siap. Insya Allah. Ada pertanyaan saya dari yang pertama. Henry, ada nggak? Oke. Tanya coach, tim kami keluar masuk coach 80% generasi Z lulusan SMA. Oke. Ini pertanyaannya lebih ke apa ya? Ini Pak Asus. Ini. Terus suaranya ke mute, coach. Mohon maaf. Suaranya ke mute, coach. Mohon maaf, coach. Siap. Untuk yang generasi Z, memang turnover-nya tinggi, ya. Kenapa turnover-nya sangat tinggi? Karena tadi sudah kita bahas, saya jelaskan tadi, mereka mudah burning out, mereka bosenan, dan juga kayak tadi tercita dengan YouTube yang pendek, dengan short, dengan TikTok, dengan apa, sehingga mereka tuh nggak punya endurance yang panjang, gampang bosen, sehingga mereka apa ya namanya generasi skip kalau bahasa saya, nggak suka skip gitu, nggak mau untuk bertahan dulu gitu. Kenapa? Karena terbiasa dengan lingkungannya yang kalau dia sesuatu yang dia nggak sukain di skip. Nah, zaman dulu saya masih ingat nonton Dragon Ball, nonton ngumpulnya di satu kampung yang punya TV cuma bisa dihitung pakai jari sama teman-teman nongkrong di depan, ada iklan kita nonton tuh nggak berhenti sampai dia ngobrol, nggak di skip gitu. Nah itu contoh sederhananya. Kalau sekarang jangankan iklan, konten nggak menarik dikit skip, konten nggak menarik dikit skip. Nah ini yang menjadi problem sehingga endurance ketahanannya rendah. Saya kira ini menjadi pertanyaan yang pertama. Maka ya ini menjadi tantangan kita untuk di generasi milenial. Sehingga sebagai owner kita harus mampu membuat yang namanya build amazing garden. Nah tadi jadi mekanismenya nanti akan ditata bagaimana. Contoh sederhananya gini. Kalau zaman dulu itu solusinya ya, ini amazing garden namanya. Nah, jadi kalau zaman dulu misalnya kita berpikir mau nangkap kupu-kupu, gimana caranya nangkap kupu-kupu? Ya maka mungkin cara berpikirnya adalah keluar bawa jaring, tangkepin, masukin kandang. Nah itu era kolonial. Ya, jadi tapi kalau sekarang udah nggak bisa, maka apa yang dilakukan? Kalau menangkap kupu-kupu sudah berubah caranya. Bangun taman yang indah, kupu-kupunya datang. Nah, maka kita harus punya taman yang indah. Apa taman yang indah? Nah, itu namanya ekosistem di perusahaan. Nah, nanti kita akan pelajari detail di workshop bagaimana di bootcamp nanti bagaimana caranya membangun amazing garden. Sehingga
di Mas Joko, di perusahaannya Mas Joko itu ketika buka satu lowongan pekerjaan, yang daftar bisa sampai 800, bisa sampai 1000 orang gitu untuk satu lowongan pekerjaan. Ya, nah kenapa? Karena punya cara atau teknik bagaimana membangun Amazing Garden. Ini nanti akan bahas lebih banyak Mas Joko, ya. Yang kedua, quote saya sebagai anak Gen Z sering tertekan saat bekerja. Sudah seperti risetnya tadi ya, gampang. Tim dengan orang lain karena kontribusinya tidak sebanding. Bagaimana cara mengatasinya? Yes, karena kita ngerasa teman-teman kita yang lain mereka tidak punya kontribusi sebesar dengan kita. Nah, maka kenapa tadi di VUCA tadi ada vision ya? Kita samakan dengan visi dulu dengan yang lainnya. Kalau kita nggak punya visi yang sama dengan yang lainnya, maka tidak bisa optimal. Maka caranya apa? Bagaimana kita ngelatih komunikasi. Jadi samakan frekuensi. Nomor 2, samakan frekuensi. Ya, kayak kita mabar itu main bareng gitu ya. Kalau misalnya main Mobile Legends bareng atau apa kan harus sama dulu frekuensinya, dicari ketemu frekuensi yang sama baru bisa main bareng ya. Nah, di situ kita akan membantu teamwork. Sama juga. Nah, mungkin bisa jadi cara kenapa kok tidak sebanding karena mungkin ya frekuensinya sedang tidak sama, visinya tidak sama. Samakan visi ya. Nah, samakan persepsi dan sering main bareng. Main bareng itu latihan untuk apa namanya bersosialisasi bareng gitu ya, main bola bareng apa segala macam agar bisa punya ritme yang sama ya. Nah, yang ketiga, gimana caranya biar karyawan memiliki sudut pandang yang sama dengan owner? Rata-rata tim itu nggak peduli dengan apa yang menjadi tujuan perusahaan. Yes. Nah, maka kenapa nanti kita akan apa namanya di workshop kita akan belajar tadi yang sampaikan Mas Andri, nomor 1 itu adalah bagaimana kita membangun clear vision. Ya, jadi seringkali problemnya adalah karena begini. Kalau perusahaan atau owner tidak mampu menanamkan visi perusahaan, maka yang ada orang-orang di dalam perusahaan bekerja hanya untuk mengejar tujuan pribadi. Iya, sama-sama. Karena apa? Karena perusahaan nggak mengkelirkan tujuannya. Nah, maka gimana caranya? Ini harus disamakan. Menyamakan ini menjadi tujuan bersama namanya. Nah, tujuan bersama. Nah, ini ada tekniknya, ada caranya. Nanti di kelas kita akan belajar bagaimana menyamakan, membangun visi perusahaan agar semuanya bisa memiliki tujuan yang sama. Tetap secara tujuan pribadi diakomodir, visi perusahaan, tapi ini akan inline nanti, tetap disamakan. Nah, tentu di sini nanti akan ada teknik bagaimana mengkomunikasikan. Nah, ada teknik bagaimana nanti ini internalisasi namanya. Internalisasi visi. Nah, kalau itu nggak berjalan ya ini yang seringkali menjadi problem, kira-kira begitu. Sehingga masing-masing hanya bekerja mengejar dari targetnya masing-masing. Coach, apakah milenial harus melakukan pendekatan seperti teman kepada Gen Z atau Gen Y? Yes. Jadi memang di sini yang keempat harus ada namanya satu pendekatan ya antara generasi tadi ya X ya menuju ke generasi Y dan generasi I generation, nah, kira-kira gitu, atau generasi Z, ya, ini sering disebut juga dengan generasi Z. Ini generasi M, ya, milenial atau M. Nah, maka dari masing-masing ini, baik X, Y, dan Z ini, maka ini harus berbagi peran. Nah, jadi ini harus menjadi tim tadi. Nah, namanya tim, ya memang harus as a friend, harus sebagai teman. Teman, tapi yang berbagi peran. Bukan teman yang baperan. Nah, yang sekarang jadi masalah, teman yang baperan, bukan teman yang berbagi peran. Nah, bagaimana teknik untuk membagi perannya? Ya, tentu harus didalami, tahu kenal kelebihan, kelemahan. Masing-masing ini kan generasi X, dia kuat di apanya, Y tadi kuat di apanya, Z kuat di apanya. Nah, ini yang nanti akan berbagi peran. Ya, nah teknik-teknik teamworknya itu nanti kenapa kita di Zoom mungkin akan susah, tapi nanti kita akan simulasikan karena mekanismenya nanti harus offline, bagaimana caranya untuk komunikasi yang efektif, kita tahu problemnya, sudut pandangnya tim kayak mana, menyamakan persepsinya. Nah, itu nanti pakai pakai simulasi-simulasi sehingga di sana kita akan tahu oh kayak gini mekanismenya, ya. Itu yang keempat. Yang kelima. Gimana caranya biar kita bisa tahu kalau misalkan kita salah dalam merawat tim coach? Soalnya ada pernah punya tim tiba-tiba desain tanpa berbeda, jadi saya bingung apa yang salah dalam mengelola tim. Nah, maka cara mengelola tim tentu ada yang namanya human capital management. Nah, kita harus membangun satu pola manajemen di dalam perusahaan kita develop yang di sana tentu ada proses perencanaan, ada organize, ada actuating, dan ada controlling. Nah, di controlling inilah ada proses namanya, ada proses evaluasi, ada proses counseling, ya, ada proses monitoring. Ya, sehingga kita dari sini tahu, oh ada problem apa, tim kita performanya bagaimana, penghargaan apresiasinya gimana. Dan saran saya perlu melakukan sesekali di sini ada namanya assessment.
assessment. Contohnya kita bisa menggunakan teori namanya Gallup approach. Nah, jadi kita bisa cek namanya ada apa? Ada pendekatan untuk mengetahui tingkat engagementnya karyawan. Engagementnya karyawan itu seperti apa? Erat enggak, deket enggak, terapresiasi atau tidak. Nah, kadang kalau kita nggak paham itu yang membuat mereka gampang keluar. Ya. Nanti kita belajar detail, tools-toolsnya juga nanti saya sharingkan pada saat nanti kita di kelas ya. Apakah mendapatkan tim baik diawali dari perekrutan yang benar? Benar banget itu. Jadi untuk rekrutmen kita akan belajar nanti teknik rekrutmen. Ada namanya teknik rekrutmen. Jadi tentu ya kalau saya filosofinya adalah rekrut sikapnya, terus latih skillnya. Nah, maka mendapatkan bibit yang baik ini menjadi penting. Nah, karena filosofinya super team itu kan kayak pohon. Untuk kita dapatkan produktivitas, jadi kalau kita pengen dapat hasil, nah ini super team itu saya umpamakan kayak pohon. Ya, pohon yang lebat. Kita kalau pengen dapatkan hasil yang maksimal, maka kita mulai dari apa? Wah, ini kan pohon yang lebat itu ke atas, tentu akarnya menghujam ke dalam kan. Nah, kalau kita pengen mendapatkan produktivitas buah-buahnya, nah ini kita pengen dapat banyak hasil. Nah, maka apa? Nah, untuk mendapatkan produktivitas maksimal, pertama kali justru yang kita harus lakukan adalah memilih bibit yang mulai dari mana dulu? Kita mulai dari bibit yang bagus atau tepat. Nah, tadi juga media tanamnya harus subur. Nah, ini adalah perusahaan kita, corporate, ibaratnya media tanamnya subur, ini adalah bibitnya. Nah, kalau ini ketemu, maka ini menjadi teknik rekrutmen yang efektif. Kira-kira gitu. Ya. Nah, kadang bibitnya sudah bagus, terus media tanamnya perusahaannya toksik. Yang jadi toksik perusahaannya malahan. Nah, ini jadi nggak subur. Keluar. Atau perusahaannya sudah tanamannya subur, bibitnya nggak bagus. Bibitnya yang kena virus. Jadi masalah juga. Kira-kira begitu. Dibuat webinar berseri untuk super team, ya itu tadi banyak praktek dan butuh keseriusan. Kenapa kok saya buatkan ada bootcamp? Karena kita punya banyak kanal. Kalau mau ikut series, Anda bisa ikut kajian-kajian kami online free gratis. Setiap Rabu pagi itu saya membahas tentang bagaimana super team, bagaimana caranya kita bekerja yang baik. Semuanya itu free sudah kita buat. Jadi kalau bertanya tentang adakah kelas gratisnya, setiap Rabu pagi sudah ada ngopi pagi. Banyak teman-teman yang mengikutkan karyawannya bahkan sampai ikut ke dalam kajian ngopi pagi atau di Sabtu pagi itu dalam bentuk kajian gratisnya. Nah, tapi kita punya program gratis yang webinar, tapi kita juga punya program yang profesional. Nah, memang tidak harus semuanya ikut. Nah, ini kami hanya untuk menyiapkan bagi teman-teman yang memang ngerasa benar-benar butuh, sungguh-sungguh, maka kita buat challenge. Saya udah datang, kita ajarin bootcamp. Nah, untuk apa? Karena kadang-kadang yang membuat kita tidak bisa bertumbuh perusahaannya karena tidak komitmen. Nah, maka saya men-challenge Anda komit. Ya, kenapa perusahaan lain itu mengeluarkan puluhan sampai ratusan juta untuk mereka ngedevelop tim? Ada cuma 2,5 juta, 3 juta itu ya mungkin insya Allah harusnya bukan mengecilkan ya, tapi artinya itu menjadi satu challenge untuk kita. Masa sih kita nggak mau investasi untuk kita bertumbuh? Nah, kira-kira begitu ya. Tapi teman-teman, tapi bagi Anda yang mengalami kendala, ada tantangan, challenge dan lainnya jangan dipaksakan ya. Nggak usah dipaksakan karena ini konteksnya adalah kita memfasilitasi teman-teman yang selama ini banyak yang minta, ayo coach buatin dong kelas untuk bisa membangun super team. Nah, kira-kira gitu. Dan setahun cuma sekali kayaknya kalau nggak salah deh ya, yang bootcamp ini atau 2 kali deh. Iya, sekali nih. Sekali ya, karena ngelihat waktu kami yang mungkin mampunya bisa membuatkan cuma sekali. Berikutnya ada apakah mendapatkan tim baik oh ya tadi sudah dibuat sudah. Tim akan peduli ke perusahaan hanya jika kita bisa mewujudkan goal karyawan masing-masing. Enggak juga. Nah, saya bilang enggak juga. Kenapa saya bilang tim akan peduli kepada perusahaan hanya jika kita bisa mewujudkan goal karyawan masing-masing? Tidak. Jadi artinya apa? Banyak kok karyawan itu yang dia nggak punya goals. Banyak orang yang bekerja, dia nggak punya tujuan hidup, nggak punya purpose gitu. Artinya apa? Jadi tugas kita itu sebenarnya adalah bagaimana bareng-bareng tadi membuat visi bersama. Saya tipe yang meyakini kita butuh membangun namanya common goals, visi bersama. Nah, karena hubungannya di perusahaan saya bagi dalam 3 ya. Ada namanya transaksional, ada personal, ada spiritual. Nah, yang tadi disebutkan, tim itu hanya kalau ada goals pribadi itu level 1. Namanya bahwa manajemen di perusahaan itu timnya hanya di level transaksional. Ini hanya bicara tentang benefit, mutual benefit. Tapi ada hubungan level kedua namanya personal. Nah, ini yang kami bangun, bagaimana membangun perusahaan itu sudah menjadi ya rumah untuk bertumbuh.
Nah, sini sudah level kedua. Ini udah nggak ngomongin duit, Mbak, biasanya. Udah nggak ngomongin bayaran. Maksudnya betul benefit gaji dan lain-lain itu memang tetap penting, tapi kesempatan bertumbuh jauh lebih penting. Bagaimana kita saling menumbuhkan, bagaimana punya keluarga, bagaimana punya lingkungan yang baik, itu mahal, mahal banget ya, mahal banget. Kalau disurvei, banyak orang yang betah di satu perusahaan itu bukan karena faktor gaji, tapi karena nyaman. Ya, banyak orang keluar itu bukan karena faktor gaji, banyak juga karena faktor tidak nyaman, walaupun gajinya besar. Ya, seperti itu sih. Mohon maaf, ini pengalaman saya. Tapi nggak tahu, walau alam kalau di tempat lain berbeda. Dan sampai bahkan kita bisa membangun level ketiga, spiritual. Nah, kalau kita sudah sampai level spiritual, bahwa kita menjadikan pekerjaan itu adalah ibadah, menuju cari ridho Allah, wah, Masya Allah. Ini sudah nggak ngomongin duit, ya. Ini pengalaman saya dan saya mendevelop tim saya. Oke, berikutnya kalau kita punya teamwork yang bekerja secara online di tempat berbeda-beda karena sistem jualannya online, bagaimana cara kita membuat timnya yang timnya bisa menjadi seperti, oh bisa banget. Bisa banget. Perusahaan saya karyanya aja kan beda-beda. Ada yang di Lampung, ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja, ada yang di Malang, ada yang di Pontianak, dan ada juga yang di Makassar. Nah, tim saya tersebar. Gitu. Kita bisa nge-remote, ada manajemennya. Ya, ini bukan masalah. Apakah bedanya konsep membangun tim perempuan dan laki-laki, coach, terkait dengan VUCA? Oh, ada banget. Jadi perempuan dan laki-laki approach-nya, pendekatannya memang lebih berbeda. Jadi perempuan itu pakai perasaan, lelaki pakai logika, logik. Nah, jadi approach pendekatannya lebih logik. Sementara perempuan lebih banyak pakai manajemen perasaan. Nah, jadi apalagi ada momen bulan di mana dalam satu bulan itu satu pekannya datang bulan yang di situ seringkali ada PMS, marah-marah, emosional, nggak nentu emosinya, bergejolak, kayak kira begitu. Itu ada tekniknya. Jadi memang agak menantang kalau kita punya tim banyak perempuan, ya. Tapi bukan berarti nggak boleh. Nah, ada manajemennya. Saya seorang single mom, punya usaha kue masih skala kecil, bergerak dengan anak-anak. Seperti kata Abi tadi, banyak yang sering terjadi miskom, beda generasi yang kadang membuat saya pengen menjerit, tapi kok kayaknya cengeng. Apakah tips untuk bisa membuat kesamaan visi agar bisa nah, maka poin nomor ini adalah tipsnya perbaiki komunikasi. Komunikasi itu bukan hanya sekedar ngobrol, ngobrol itu tidak sama. Ngobrol tidak sama dengan komunikasi. Jadi ini tidak sama. Kenapa? Karena komunikasi itu adalah bagaimana pesan itu sampai. Jadi bukan hanya sekedar ngobrol, ya. Makanya kayak Abi sendiri buat yang namanya ngopi pagi, ngobrol pagi, ya. Ngobrol pagi perkara iman dan ilmu. Nanti dari sana biasanya akan tersampaikan pesan-pesan. Nah, tapi jadi ngobrolnya diangkat levelnya menjadi komunikasi. Betul sekali untuk Gen Z yang mau instan saja. Baiknya bagaimana memilih tim yang baik, karena untuk saat ini juga masalahnya, loh ini sebenarnya bukan nggak jelek Gen Z, saya nggak, maaf. Saya tidak menjelekkan Gen Z. Saya menyampaikan bahwa Gen X, Y, dan Z itu berbeda. Ini contoh ya. Nah, ini contoh. X, Y, Z. Generasi X itu kuat sekali dengan yang namanya mindset, punya pola pikir, karena dididik sama orang tuanya untuk punya pola pikir. Pendidikan kan tadi eranya orang tuanya. Gen Y ini kuat sekali dengan namanya skill set. Sementara Gen Z ini kuat sekali dengan yang namanya tool set. Nah, ini kelebihan masing-masing sebenarnya. X, Y, Z ini punya kelebihannya masing-masing. Ya, bagaimana generasi X yang sangat bijaksana, ya, generasi Y yang sangat apa namanya skill set terlatih, dan bagaimana Gen Z yang sangat kuat dengan tool setnya. Nah, masing-masing ini sebenarnya harus bekerja tim agar bisa menciptakan produktivitas. Nah, produktivitas yang prima. Ini punya pengalaman yang belum dimiliki sama generasi-generasi Z, ya. Nah, punya pengalaman, punya kebijaksanaan, ini punya keahlian, dan ini punya kecepatan. Nah, maka ini harus dilatih gitu ya. Jadi bukan satu dengan yang lain, ini mana yang lebih bagus, ini adalah kolaborasi. Yang bermasalah itu adalah generasi X yang nggak punya mindset, generasi Y yang tidak punya skill, generasi Z yang nggak menguasai tools. Nah, maka apa? Ya mau nggak mau, ini kan porsinya harus dilatih. Bagaimana mindset ini ditanamkan, bagaimana ditanamkan ke sini, bagaimana skill set ini juga dilatihkan, kecepatan juga dilatihkan. Nah, inilah yang kita bangun. Sehingga terjadilah yang namanya super team, gitu bro. Jadi bukan sekedar kita mana yang lebih baik, semuanya baik ya. Bagaimana cara kita memanage-nya. Oke. Ada lagi? Wah, ini masih ada 6 menit terakhir. Ya mau nggak mau kan nggak mungkin kita kerja sama generasi X terus dan generasi Y terus ya. Karena apa? Karena cepat atau lambat dunia akan bergeser. Mereka akan masuk mendominasi. Kalau kita kayak gitu terus kayak Jepang nanti. Jepang itu kondisi hari ini kekurangan generasi, bahkan mereka sekarang mundur kena resesi dan lain-lain, rumah kosong,
Satu kampung kosong semua itu kenapa? Karena kekurangan generasi. Orang-orangnya pada nggak mau tinggal di Jepang, banyak keluar. Sekarang sudah mulai digeser sama Korea, ya. Jika tim kita milenial, Gen Z, bagaimana cara agar tim kita mau sama-sama berjuang menggapai target yang telah ditentukan? Oh, tadi sudah saya bahas. Menyamakan visi, kita latih, ya, kita encourage, kita kuatkan. Iya, jadi harus bareng-bareng. Itu makanya kenapa namanya super team. Jadi kita bareng-bareng. Kalau di bidang travel umroh, apa yang harus dipraktekkan, Coach? Biar bisa berkembang, gampang untuk mendapatkan jamaah. Tadi saya habis ngisi gatheringnya travel umroh. Ngumpul banyak tadi ya, Masya Allah. Tadi luar biasa. Jadi perusahaan ini saya tangani pada saat pandemik, nggak punya jamaah. Alhamdulillah kemarin tutup buku kita sudah bisa sampai dengan periode ini karena kita rakernya itu besok baru raker setiap mau pergantian tahun haji karena apa umroh itu kan berhenti tahun haji ya nanti baru mulai lagi setelah itu. Nah ini sudah memberangkatkan 2.400 jamaah tahun ini. Alhamdulillah ya target tercapai. Oke teman-teman, iya masih banyak sebenarnya. Tapi mohon maaf ini nggak bisa saya jawab semua karena waktu kita sepertinya sudah habis ya. Saya cuma sampai jam 4 bisa sharing di hari ini. Teman-teman semua, mohon maaf kalau semua pertanyaan belum bisa terjawab, tapi paling nggak teman-teman dapat gambaran. Oh ternyata, kenapa susah sekali membangun yang namanya super team? Ya karena tadi, oh ternyata memang berbeda. Memang nggak sama, punya kelebihan, kelemahan masing-masing, punya mekanisme, cara pendekatan. Nah untuk itu, jadilah seorang owner yang bijak. Ya, kalau kita owner, bagaimana kita bisa memahami, bukan hanya sekedar minta dipahami. Bagaimana kita mendevelop, tadi ya saya bilang, mendevelop ekosistem yang baik, ya media tanam yang baik. Artinya bahwa perusahaan kita memang harus mampu untuk bisa menjadi perusahaan yang bisa menumbuhkan bibit-bibit terbaik. Nah, maka di situ kita akan belajar bagaimana sih caranya kita membangun ekosistem, bagaimana membangun perusahaan yang baik agar kita bisa menjawabkan talent terbaik dan nanti talent terbaik ini bisa kita develop menjadi tim terbaik. Tim terbaik inilah yang menghasilkan produktivitas yang terbaik. Nah, kalau produktivitasnya belum baik, kemungkinan besar bisa jadi antara talentnya yang belum baik atau ekosistemnya belum baik. Nah, maka kita perlu berbenah ya bagaimana kita bisa terus menjadikan perusahaan kita jadi lebih baik lagi. Soalnya itu pesan dari saya hari ini. Semoga menjawab. Teman-teman semua, yuk mumpung ada kesempatan. Ya, saya jamin ini kelas nggak tahu nih, pertemuan berikutnya nggak mungkin harga segitu. Ini saya juga tadi belum lihat nih, kalau seandainya ternyata diskonnya banyak banget gitu ya. Nah, maka karena mumpung ada kesempatan dari Mas Andre ngasih jor-joran diskonnya gitu ya, maka teman-teman sekalian, yuk manfaatkan kesempatannya sebaik mungkin. Sebaik mungkin, karena tahun ini hanya diselenggarakan sekali ya teman-teman sekalian. Nah, mumpung ada kesempatan, ayo cus ya, sikat ya, jangan sampai nanti terlewat ya. Dan kesempatannya diambil sama kompetitor Anda. Oke, gitu kira-kira. Mohon maaf apabila salah kata yang baik-baik datang dari Allah, dari saya kurangnya mohon dimaafkan teman-teman semua. Senang bisa belajar hari ini bareng-bareng dengan teman-teman semua. Ayo kita develop tim kita agar kita bisa punya pasukan terbaik untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan perusahaan kita kendaraan menuju surga. Ya, kita jadikan perusahaan kita adalah wasilah kebaikan-kebaikan yang menghasilkan produktivitas yang bermanfaat buat umat di luar sana. Terima kasih teman-teman sudah bertahan sampai dengan sore hari ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Nah, sampai ketemu di kelas. Ya, bagi teman-teman yang mengikuti kelas, sekali lagi dong, siapa yang mau datang? Nah, saya pengen tahu nanti kita cari nanti di kelas ya. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah nanti kita bedah juga kalau Anda datang ke acara. Nah, dan ada kesempatan insya Allah saya karena di sana nanti 3 hari 3 pemateri yang berbeda, saya juga akan tetap datang full 3 hari, maka di sela-selanya bisa ngobrol, bisa sharing kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih banyak. Saya Iri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk Ridwan ya. Wah, gimana teman-teman? Materinya Warahmatullahi banyak wabarakatuh. manfaat, banyak insight yang bisa didapatkan. Coba dong share nih apa aja yang bisa didapat nih tadi ya. Coba ceritakan mungkin ya di chat kolom komentar nih. Tadi dapat apa aja nih, gimana materinya. Keren nggak teman-teman semua? Keren ya? Ya. Tadi mulai bahas tentang VUCA, bahas mulai Gen Z, Gen X gitu kan ya. Insya Allah banyak nanti materi-materi yang insya Allah kita terus akan upgrade ya nantinya. Oke, sebelum itu yuk kita foto bareng nih ya. Jadi bisa on cam semua ya. Kita foto bareng ya, mulai dari layar yang pertama terlebih dahulu ya, bisa on cam terlebih dahulu. Oke ya. Senyum dong, senyum yang paling indah ya. Oke, kita ini yang pertama ya, yang slide pertama. Jadi saya nggak tahu di teman-teman slide berapa, jadi senyum aja sampai akhir nanti ya. Cuma 4 slide kok ya. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Oke, siap. Selanjutnya slide yang kedua.
Oke, slide yang kedua beri senyuman yang paling bahagia ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Slide yang ketiga. Yang ketiga. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. Nah, 1, 2, 3. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan terima kasih juga untuk guru kita Kursinan Abadi atas sharingnya pada sore hari ini. Dan semoga teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya kan? Materinya bisa dipraktekkan di bisnisnya masing-masing. Baik, dan terima kasih kami ucapkan juga kepada teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan acara hari ini, sore hari ini. Semoga lelahnya bisa menjadi amal jariah juga untuk teman-teman semua. Dan semoga guru kita Kursinan Abadi juga selalu diberikan kesehatan beserta keluarganya dan menjadi amal jariah juga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami akhiri, kami undur diri. Mohon maaf jika ada salah kurangnya. Mohon dimaafkan ya. Insya Allah ketemu lagi di next event selanjutnya dan sampai jumpa di Jogja ya. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.